Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tentunya kita boleh bersuka cita karena kita boleh diberikan hari yang baru untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, tentu semua ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh rindu di dalam pertemuan kami, di dalam ibadah, walaupun secara online pada pagi hari ini, kami tetap boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan yang terjadi atas kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan. Kami rindu biarlah firman Tuhan ini sampai kepada setiap hati yang membuka untuk menikmati lawatan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Saya mengambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-7, kita akan membaca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yeremia pasal 7, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang kurban bakaran dan kurban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun mereka mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yang terambil dari ayat 23, dikatakan demikian oleh firman Tuhan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Supaya kamu berbahagia. Saya memberikan satu tema, bahagia itu indah. Bahagia itu indah. Nah, saudara-saudara, siapakah di dalam kehidupan kita? Setiap orang pasti mengharapkan mendambakan kebahagiaan, bukan? Menjadi satu pribadi yang bahagia, menjadi satu pribadi yang menyenangkan, happy, penuh dengan sukacita, bukan? Dan setiap kita mendambakan itu. Namun seperti apakah yang sebenarnya dikatakan tentang happy?
Seperti apakah yang dimaksudkan dengan bahagia? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, beberapa ungkapan-ungkapan sering saya dapatkan, baik itu melalui unggahan-unggahan foto, poster, baik itu melalui tayangan-tayangan TikTok, Facebook, Instagram, apa sajalah. Dan semua itu memberikan satu ungkapan yang hampir sama, bahkan mungkin sama, dikatakan bahwa bahagia itu sederhana. Ya, dengan gambaran-gambaran yang menarik, mungkin salah satunya orang-orang yang sudah usia lanjut, kakek nenek begitu, mereka berboncengan, mereka bahagia dan sebagainya. Ini menampilkan suatu kondisi bahwa kebahagiaan itu bisa diraih, bisa ditemukan dalam hal apapun, dimanapun, siapapun. Nah, sehingga muncul satu kesan bahwa benar-benar bahwa bahagia itu sederhana. Nah, sesederhana itukah bahagia? Nah, walaupun sederhana, itu tidak berarti bahwa itu mudah untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar dan kita perlu memperhatikan tentang satu hal, apa itu bahagia. Definisi dari bahagia itu saya ketika membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana diungkapkan bahwa bahagia itu atau kebahagiaan itu adalah satu keadaan berpikir, perasaan, kesenangan, ketentraman hidup, baik secara lahir maupun batin. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah ketika seseorang mampu menundukkan hawa nafsu duniawi. Ya. Hawa nafsu duniawi itu yang dikendalikan oleh berbagai macam konsep pemahaman, entahkah itu setankah atau apa dan sebagainya, tetapi yang jelas dikatakan bahwa itu hawa nafsu duniawi. Nah, kemudian ketika mereka mampu menundukkan hawa nafsu dan menggantinya dengan sifat-sifat malaikat yang suci, maka mereka akan menamakan itu sebagai satu kebahagiaan. Ada lagi bahwa bahagia tertinggi itu adalah ketika manusia itu membuka selubungnya, membuka cadarnya terhadap Allah. Sehingga mereka bisa dikontrol oleh Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh dipimpin, disertai oleh Allah, sehingga mereka bisa menemukan arti kebahagiaan itu. Nah, di sini lagi-lagi kebahagiaan merupakan rasa, ya, merupakan satu rasa yang membawa seseorang dapat menikmati sebuah arti kehidupan. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin muncul, yaitu apa tujuan seseorang ingin bahagia atau mencari kebahagiaan? Tentu bermacam-macam, bukan? Ada beberapa tulisan-tulisan yang mengemukakan bahwa tujuan dari kebahagiaan itu adalah supaya dia mampu berpikir dengan tenang. Kalau seseorang mendapatkan kebahagiaan, mereka lebih tenang, lebih optimis. Ya. Hampir semua orang setuju bahwa apapun masalah yang sedang dihadapi akan bisa teratasi dengan baik kalau hatinya tenang. Ya, karena ketenangan itu menjadi satu kunci untuk seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada yang lain mengatakan bahwa jika kita bahagia, orang lain pun juga akan turut merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu ternyata bisa menular. Kebahagiaan itu bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Jadi tidak hanya diri sendiri yang sedang mengalami kebahagiaan. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita punya tetangga kita itu ribut setiap hari. Dari pagi, hampir pagi, terus mengalami keributan. Tentu kita sebagai tetangga, sebagai orang yang berdekatan dengan tetangga itu, kita akan merasa risih. Ya, kenapa setiap hari nggak pagi, nggak siang, nggak malam ribut mulu? Artinya bahwa pengaruh itu menjadi satu kegeraman bagi kita yang mendengarkan walaupun kita sendiri tidak mengalami itu. Nah, artinya bahwa kalau seseorang tenang, seseorang bahagia, senyum, ya, ketika kita berjumpa dengan siapa, senyum, rasa bahagia itu bisa dinikmati oleh orang lain.
Nah, tujuan yang lain dari kebahagiaan itu adalah membawa pengaruh kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara mental. Efek dari bahagia itu sangat besar. Nah, ini dikatakan bahwa kesehatan merupakan suatu aset yang perlu dijaga. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu tentunya memberikan satu pengaruh secara fisik tetapi juga mental. Dan yang keempat, apa itu bahagia? Bahagia bisa dikatakan bahwa sesuatu yang bisa dirasakan dan kemudian ketika seseorang menikmati kebahagiaan, dia mampu untuk melupakan pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Alasannya adalah, nah kalau misalnya seseorang sedang cemas, sedang galau, ya, ketika kita mengalami kegagalan, mengalami ketakutan, tentu pikiran-pikiran yang negatif. Ini ada apa? Dengan siapa? Ini karena apa? Pasti mau tidak mau kita mencoba untuk mengkambing hitamkan orang lain atau menuduh orang lain yang menjadi penyebab sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan. Nah, oleh karena itulah maka solusi untuk memilih kebahagiaan ketika seseorang melangkah pada satu kebahagiaan, tentu kebahagiaan itu akan secara perlahan akan mengusir semua pikiran-pikiran yang negatif. Nah, persoalannya bagaimana seseorang bisa memperoleh atau menikmati kebahagiaan. Dalam bacaan kita, dalam Yeremia pasal yang ke-7 tadi, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan baik. Mulai dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat, mencoba memahami ketika Yeremia menyampaikan berita ini. Orang-orang Yerusalem dan orang-orang di suku Yehuda sedang membuat satu kurban, membuat satu persembahan yang mereka sebut dengan kurban kepada Ratu Surga. Nah, apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu bisa membaca bahwa ketika dalam bacaan-bacaan dalam ayat sebelumnya, anak-anak, perempuan, laki-laki, dan semuanya mengumpulkan kayu bakar untuk membuat satu adonan, membuat satu jenis masakan untuk Ratu Surga. Nah, siapa Ratu Surga itu? Anggapan mereka bahwa Ratu Surga ini adalah seorang istri dari Baal, istri dari dewa-dewa pada waktu itu, sehingga mereka sedang ingin melakukan pesta. Nah, orang-orang yang notabene sebagai orang-orang Yerusalem, orang-orang suku Yehuda, orang-orang yang sebenarnya kehidupan mereka itu begitu dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi pola pikir dan kehidupan mereka dikendalikan oleh emosi mereka untuk melakukan sesuatu yang bukan kepada Allah. Yang seharusnya kurban itu diberikan kepada Tuhan, tetapi ini diberikan kepada dewa lain. Artinya di sini mereka ini sedang membangun ibadah menurut hatinya, menurut kesukaannya. Mereka melakukan sesuatu yang notabene seperti ibadah, hanya untuk sepertinya memuaskan diri sendiri saja. Bahkan di dalam bagian yang lain, mereka membangkitkan murka Tuhan, membangkitkan cemburu Tuhan. Nah, mereka pikir bahwa dengan melakukan semua ini, mereka akan merasakan, mengalami kebahagiaan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika mereka melakukan seperti itu, maka tidak ubahnya bahwa seseorang yang hidup dalam kehidupan duniawi, mereka puas, mereka merasa nyaman dengan aktivitas-aktivitas yang kehidupan mereka adalah kehidupan duniawi. Nah, apa sebenarnya penyembahan berhala? Penyembahan berhala, jangan kita berpikir terlalu jauh tentang menyembah patung atau apa dan sebagainya. Pada hakikatnya penyembahan berhala adalah ketika hati seseorang terikat kepada sesuatu. Terikat pada sesuatu yang bersifat duniawi kah, bersifat bendawi kah, atau bersifat apa, yang tentunya membuat hati kita lebih terikat kepada hal-hal yang demikian, hal-hal yang bersifat sementara.
Sehingga ketika kita berbicara tentang penyembahan berhala, maka tidak jarang, seringkali dalam kehidupan kita, kita pun juga adalah orang-orang penyembah berhala. Yang mengidolakan sesuatu, yang mengikat sesuatu, dan itu bukan Tuhan, bukan Allah. Aneh, bukan? Dan itu yang seringkali dilakukan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita seringkali kita justru melakukan yang penting happy, yang penting nyaman, yang penting enak, yang penting gak peduli doa orang lain pun bisa juga. Nah, disinilah Yeremia menyampaikan dengan tegas bahwa bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan ketika kita merasakan kenikmatan di dunia yang bersifat sementara. Yeremia memberikan suatu pernyataan bahwa untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati, di dalam ayat 23 tadi dikatakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Menjadi satu bagian, ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita memperhatikan suara Tuhan, maka kita menjadi miliknya Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang disampaikan Yeremia dengan jelas, agar seseorang itu memperoleh bahagiaan, itu hanya memperhatikan, mendengarkan. Dalam beberapa terjemahan, kata dengarkanlah suaraku itu lebih dekat diterjemahkan dengan taatilah suaraku. Ada unsur ketaatan, ada unsur kepatuhan. Nah, sebagai jemaat Tuhan tentunya, kita tidak cukup hanya mendengar saja. Ya, mendengarkan khotbah online, mendengarkan khotbah siapa, bahkan mendengarkan khotbah-khotbah pengkhotbah terkenal, pengkhotbah besar sekalipun. Tidak cukup hanya itu. Hanya mungkin sementara kita dipuaskan, disegarkan, oh iya benar baik, oh, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Tidak cukup. Tetapi juga di samping mendengarkan, ya penting untuk melakukan firman Tuhan. Nah, melakukan firman Tuhan ini menggambarkan tentang suatu kualitas bobot ketika kita mendengarkan, apakah itu terefleksi dalam hidup kita, atau cukup kita puas mendengar saja, sesudah itu melupakan. Nah, ketika seseorang mendengar dan melakukan, tentu ada dampak. Tentu ada sesuatu yang didapatkan. Nah, kalau misalnya kita membandingkan dengan Injil Matius pasal 7 ayat 24-25, Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48, di sana dikatakan ketika seseorang mendengar firman-Ku dan melakukannya, maka dia seumpama sedang membangun rumah di atas dasar yang kokoh, di atas dasar batu, bukan di atas dasar pasir. Artinya bahwa ketika kita akan mengalami badai, ketika kita akan mengalami goncangan, ketika kita akan mengalami masalah, maka kita tidak mudah tergeser, tidak akan mudah hanyut, terseret dengan arus gelombang yang begitu kuat. Dasarnya apa? Kuat, dasarnya batu. Dan itu tidak mudah. Perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang supaya bangunan yang didirikan di atasnya itu sungguh-sungguh kuat. Nah, saudara-saudara, ini penting. Sejauh mana kita mendengarkan firman Tuhan, dan apakah kita sudah melakukan. Hal yang lain, Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan. Tuhan menggambarkan dengan benih yang jatuh. Benih yang jatuh di bebatuan, jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang tipis, semak duri, semak belukar, atau di tanah yang baik atau subur. Tentu hasilnya juga berbeda. Ketika benih itu jatuh di tanah bebatuan, ya tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan di dalam Injil Lukas itu, benih itu dimakan burung. Ya, sia-sia. Bahkan ketika benih itu jatuh di tanah yang tipis, memang mungkin bisa tumbuh hari itu, segar, tetapi akarnya tidak kuat. Akarnya sangat rapuh, karena dia tidak bisa mencengkeram kepada satu tempat yang lebih baik, sehingga sangat mudah tercabut
Bahkan ketika kena panas akan mati. Nah, begitu juga benih yang jatuh di semak-semak duri. Artinya bahwa ketika jatuh di semak-semak duri, sama-sama tumbuh. Tanaman yang berduri itu tumbuh dan benih itu tumbuh, dan akhirnya duri itu justru yang menghimpit. Alkitab katakan bahwa duri itu adalah kekhawatiran dunia, kecemasan dunia, ketakutan dunia. Sehingga tidak jarang pemahaman firman Tuhan yang kita terima dengan gembira itu akhirnya pupus, tiada hasil. Berbeda dengan tanah yang subur, bukan? Kita mendapatkan sumber air yang baik, kita mendapatkan tanah yang subur, kemudian akar-akar bisa merambat kemana-mana, dan ketika tumbuh ke atas maka batangnya itu kuat, tahan angin, tahan air, dan sebagainya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita sebagai jemaat, mari kita kembali mencoba melihat, kita ini mendengarkan firman Tuhan, bahagia, atau hanya cukup di situ? Ada begitu banyak alasan untuk seseorang untuk melakukan. Ada begitu banyak alasan untuk seseorang enggan untuk melakukan. Nah, tentu keengganan itu sesuatu yang kadang-kadang membuat kita tidak bertumbuh. Kemalasan-kemalasan rohani itu seringkali membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Selain mendengar, kitab Yeremia memberikan satu pernyataan bahwa melakukan. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ikutilah jalan yang kuperintahkan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa dan berjalanlah di semua jalan yang aku perintahkan kepadamu. Artinya ada satu rel yang harus kita ikuti, ada satu jalur yang tidak boleh kita langgar. Nah, tentunya ini memberikan satu gambaran kepada kita, seringkali ketika kita memahami, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mulai berdebat dengan firman Tuhan itu sendiri. Kita seringkali memberikan satu ungkapan-ungkapan yang menurut kita bahwa nggak cocok itu. Kita tidak mengikutinya. Ilustrasi yang sering saya sampaikan begini. Ketika seseorang itu sakit, dan kemudian dia datang kepada salah satu dokter yang dianggapnya dokter yang cukup baik, cukup terkenal, memberikan obat-obat yang ampuh gitu ya. Nah, kemudian kita datang. Kita menyampaikan semua sakit penyakit kita. Nah, setelah dokter mendengar, kemudian meresepkan satu obat. Namun kita setelah keluar dari kamar itu atau dari ruangan dokter itu, kemudian dia mulai berdalih. Terlalu mahal obatnya, terlalu ini, itu, dan sebagainya. Sehingga kita cenderung, ya sudahlah, kita cari jalan yang lain saja. Cari lebih murah, lebih praktis, lebih aman begitu ya. Sehingga kita mengambil jalan pintas, tidak sesuai dengan resep dan nasihat dokter. Maka apa yang terjadi? Seringkali kita tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, banyak di antara kita sering mengalami hal-hal demikian. Bahkan ketika kita disarankan untuk mengikuti aturan-aturan yang dokter berikan, seringkali kita katakan bahwa dokter tidak becus, dokter mahal, dokter gadungan, dokter dan sebagainya. Pada dasarnya kita sendiri yang tidak mau mentaati. Kita sendiri sudah menumpuk penyakit bertahun-tahun dan kemudian akhirnya kita sendiri mengalami satu depresi, tekanan. Sehingga kita merasa bahwa obat-obat yang diberikan itu nggak cocok dan sebagainya. Nah, siapa yang salah? Nah, oleh karena itu ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, dua hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita mentaati. Bapak Ibu mungkin pernah membaca Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Daud memberikan suatu pengalaman ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu happy walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut, sesuatu yang menakutkan. Tetapi dia tidak gentar karena dia tahu ada gada dan tongkat yang menyertai sang gembala. Nah, saudara-saudara, tentunya Daud mengalami ini. Nah, kalau saudara dan saya pada saat ini ketika kita berada dalam lembah kekelaman, saudara dan saya saat ini berada dalam satu situasi yang tidak nyaman, akankah kita berkata, Tuhan, mana gada dan tongkatmu, supaya aku berjalan bersama-sama dengan Engkau? Gada itu teguran, peringatan. Tongkat itu menggiring kita supaya kita tidak keluar dari jalur yang ada. Dan tentunya ketika kita mengikuti jalur yang benar sesuai dengan aturan yang Tuhan buat, kita akan keluar dalam situasi yang luar biasa. Sama halnya dalam kehidupan kita. Banyak sekali persimpangan-persimpangan jalan. Banyak sekali persimpangan di mana kita harus mengambil satu keputusan. Banyak penawaran-penawaran, banyak pilihan-pilihan. Bahkan cenderung pilihan-pilihan yang kita buat cenderung salah, membingungkan, di mana kita sulit mengambil satu keputusan. Tetapi mari kita belajar untuk taat, belajar untuk kita mengarahkan, supaya firman Tuhan sampai pada dalam kehidupan kita, yaitu supaya kamu bahagia. Firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengatakan, supaya kamu berbahagia. Tuhan menyediakan dua perkara penting untuk kita lakukan, yaitu taat dan patuh. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain. Bahagia itu sebenarnya bukan hanya disebabkan karena kesehatan, bukan karena banyaknya materi, bukan karena hubungan relasi kita baik-baik saja, ataupun mungkin hidup tanpa masalah. Bahagia juga ketika seseorang bersedia mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita mengalami yang namanya ketenangan. Nah, dengan mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi orang yang bahagia. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara bisa melihat introspeksi diri. Apakah saat ini saudara sedang bahagia? Atau saudara saat ini sedang bergumul? Mungkin saat ini saudara sedang bermasalah, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah suami, bergumul dengan masalah istri, bergumul dengan masalah anak, bergumul dengan masalah orang tua, mungkin juga bergumul dengan masalah sakit penyakit yang sudah lama tidak sembuh. Atau mungkin keadaan ekonomi yang sedang terancam. Nah, firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan. Menghampiri tahta Tuhan. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, tentu Allah tidak sekali-kali bercita-cita untuk manusia itu menderita. Sebaliknya Allah menyediakan segala fasilitas untuk kebahagiaan manusia selamanya. Dan itulah yang sampai sekarang Tuhan tidak jemu-jemunya untuk selalu membawa pemulihan dalam kehidupan manusia kepada mereka yang sadar akan kegagalan dan sedia datang kepada Tuhan. Tentu Tuhan berikan damai sejahtera. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dan inilah janji yang Tuhan berikan. Inilah janji yang Tuhan sudah sampaikan. Dan benar-benar yang akan membawa bahwa bahagia itu indah. Alamilah kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah jawaban. Dan tentulah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka pintu untuk siap menerima saudara dan saya. Bahagia itu indah.
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan ingatkan kepada kami. Kalau selama ini kami hanya dengar-dengaran, tidak serius mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika kami mendengar, kami tidak mentaatinya dengan berbagai macam dalih. Kami mulai komplain, kami mulai menggerutu oleh karena banyaknya masalah yang ada di sekitar kami. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami, datanglah kepadaku. Marilah semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan oleh karena itulah ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami membuka hati, kami menyambutnya, kami mengulurkan tangan kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, sebab Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.